Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 1 tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, letak dan kondisi geografis Indonesia, ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelum kita pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, mari kita kembali menghafalkan Pancasila. Bunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, setelah kalian menghafalkan bunyi sila Pancasila, sekarang kita akan menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila. Lambangnya apa anak-anak? Ya betul, lambangnya adalah bintang. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 3. Yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Berikutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Apa lambang sila kedua? Ya, betul, lambangnya adalah rantai. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu antar sesama, dan menjenguk orang sakit. Oke. Berikutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yang berlambang pohon beringin. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah gotong royong, kerja bakti, dan mempelajari kesenian daerah lainnya. Berikutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang berlambang kepala banteng. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama adalah musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Lambangnya adalah padi dan kapas. Contohnya apa saja? Yang pertama, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun pejabat. Jadi tidak ada hukum berlaku berbeda. Hukum berlaku sama untuk semuanya. Yang kedua adalah gemar menabung. Itulah tadi contoh-contoh nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sudah mengerti anak-anak? Pernahkah kamu melakukan kerjasama dengan teman maupun orang lain di sekitarmu? Pernah ya? Coba kalian perhatikan contoh gotong royong berikut ini. Penerapan sila keberapa? Gotong royong yang sudah kita bahas tadi. Ya, benar, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian apa sih manfaat dari gotong royong itu? Manfaatnya adalah membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu sesuai dengan Pancasila. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Itulah tadi
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penampakan permukaan bumi Indonesia, yakni peta Indonesia. Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk batas wilayah Indonesia, secara geografisnya, di sebelah timur terdapat Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara terdapat Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah selatan terdapat negara Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nah, sedangkan untuk letak astronomis Indonesia terletak di suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berikutnya kita akan belajar kondisi geografis Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Perhatikan gambar berikut. Pulau Sumatera luas wilayahnya yaitu 473.481 km persegi. Adapun batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Adapun beberapa perairan yang terdapat di Pulau Sumatera adalah Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Dan beberapa pegunungan yang terdapat di Pulau Sumatera ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Merapi. Berikutnya adalah Pulau Jawa. Perhatikan peta Pulau Jawa berikut. Luas wilayah Pulau Jawa 128.297 km persegi. Adapun batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Beberapa sungai dan waduk yang terdapat di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane,
Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranukumbolo. Sedangkan ada beberapa gunung, yaitu Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Slamet. Berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Perhatikan kenampakan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah pulau yang kita tinggali saat ini. Luas wilayahnya yaitu 743.330 km persegi. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Beberapa sungai dan danau yang terdapat di Pulau Kalimantan adalah Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Pulau Salak, Danau Bangkau, Danau Lait, dan Pantai Kura-Kura. Beberapa gunung yang terdapat di Pulau Kalimantan yakni Gunung Raya, Gunung Kilibalu, dan Pegunungan Schwener. Berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Berikut kenampakan Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya yaitu 174.600 km persegi. Adapun batas wilayahnya utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa perairan yang ada di Sulawesi yaitu Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Danau Tobuti, Pantai Losari, dan Pantai Tanjung Bira. Sedangkan beberapa gunung yang terdapat di Sulawesi yakni Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lakon, dan Gunung Rantai Mario. Berikutnya adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Perhatikan peta Bali dan Nusa Tenggara berikut. Adapun luas wilayahnya yaitu 72.876 km persegi. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timor Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk keadaan alamnya, di perairan ada Sungai Petanu, Sungai Penet, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Dan beberapa gunung yang terdapat di Bali dan Nusa Tenggara ada Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Yang terakhir adalah Pulau Papua. Berikut petanya. Luas wilayah Pulau Papua adalah 319.036 km persegi. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku,
dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Australia. Adapun keadaan alamnya di perairan, ada Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Sedangkan untuk gunungnya, ada Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Dera Baru. Berikutnya kita akan belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Apa itu ide pokok? Masih ingatkah kalian? Ya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Biasanya dapat ditemukan di dalam kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dalam paragraf sendiri ada atau terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Berikut adalah contoh paragraf. Silahkan kalian baca. Ada berapa baris dalam paragraf tersebut? Ya, benar, ada 4 baris. Ya. Kemudian kalian bisa mencoba mencari apa ide pokok dari paragraf di atas. Di manakah kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf di atas? Sudah kalian bisa menemukan? Ya, benar. Ide pokoknya adalah fungsi kaki pada serangga. Bisa kita lihat di kalimat pertama dalam paragraf, ya. Kemudian di manakah kalimat utamanya? Ya, yang berwarna merah ini atau tulisan yang berwarna merah merupakan kalimat utama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini merupakan kalimat utamanya. Sedangkan untuk kalimat penjelasnya ada 3 kalimat, ya. Pada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian sudah paham? Oke, terima kasih sudah menyaksikan bersama video pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, ada 2 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, tuliskan 3 perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dan yang kedua, bagaimana letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim hasilnya ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ibadahnya di rumah, berdoa selalu kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kesehatan. Bu Wiwi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.